Ya, halo semua, balik lagi di video saya. Dan di video ini, saya akan memberikan sedikit informasi, mumpung sekarang masih winter di Jerman atau masih musim dingin di Jerman. Jadi di video ini, saya akan memberikan apa aja yang perlu dipersiapkan atau apa aja yang harus dipakai kalau lagi musim dingin atau winter. Berikut ulasannya. Check this one out. Ya, berikut adalah perlengkapan yang harus dipakai, yang harus dipunyai kalau musim dingin atau winter. Saya mulai dari pakaian, nanti baru ke aksesoris dari atas sampai ke bawah. Oke, dari pakaian dulu. Yang harus disiapkan adalah, atau yang harus dipakai adalah, saya biasanya ini pakai kaos yang nggak ada lengannya, buat kaos daleman gitu. Itu yang pertama. Terus kemudian saya dobelin dengan kaos biasa yang dengan lengan pendek gini. Jadi setelah kaos yang gak ada lengannya, saya dobelin dengan kaos biasa. Kalau kaos biasa udah saya pakai, baru saya pakai puli. Puli itu sweater. Jadi saya pakai sweater kayak gini ya, seperti yang saya pakai sekarang ini, atau jaket jaket yang hangat gitu loh. Nah, setelah puli atau sweater dipakai, terus kita harus mempunyai yang namanya, ini dia, jaket winter. Jadi jaket winter itu, kalau teman-teman semua beli di Indonesia itu, ketebalannya itu berbeda dengan jaket winter yang ada di Jerman. Jadi kalau mau ke Jerman nantinya, saya sarankan jangan beli jaket winter di Indonesia karena nggak cocok untuk dipakai di sini, alias dinginnya masih tembus gitu loh. Jadi kalau mau beli jaket winter ya nanti di Jerman aja gitu loh. Nah, jaket winter ini ada dua jenis, atau bahannya itu ada beberapa jenis, ada dua jenis. Ini yang jaket winter yang biasa bahannya, terus ada juga yang jaket winter. Ini jaket winter yang model parasut gitu. Tapi dua-duanya anget sih gitu. Jadi terserah teman-teman mau pakai yang model parasut kayak gini atau mau pakai yang model biasa kayak gini. Tapi yang penting belinya di Jerman, maksudnya beli di negara Eropa atau beli di negara yang ada winternya atau musim dinginnya, itu pasti bakalan anget. Nah, setelah dipakai dari baju dalam sampai tadi jaket di luar, jaket winternya, terus kita turun ke bawah. Jadi untuk bawahannya atau celananya itu juga saya biasanya itu rangkap dua gitu. Jadi pertama pakai celana dalam secara otomatis, terus yang kedua saya pakai, ini kebetulan tadi ada diskon di di toko, jadi saya beli. Yang kedua saya pakai yang namanya winter thermohose atau celana hangat untuk winter. Jadi khusus untuk winter. Jadi tadi kebetulan saya beli kayak gini jadi celananya. Ini tadi diskon, sebenarnya saya udah punya di rumah, tapi tadi saya ke toko ada yang diskon dan murah, ya udah saya beli. Ini harganya dari harga 5,99 €, jadi harga ini kelihatan nggak? Ini 3,99 €. Lumayan. Ini 2 euro, jadi saya beli. Jadi ini adalah winter thermohose atau celana hangat untuk winter. Tapi sebenarnya saya jarang pakai. Saya pakai kalau suhunya itu udah di atas minus 10 derajat. Kayak minggu kemarin itu minus 12, minus 15 tuh saya pakai. Tapi kalau masih sampai 0 derajat atau 5 derajat, minus 5 derajat tuh saya jarang sekali pakai ini. Tapi kalau buat teman-teman semua yang belum kebiasa dengan musim dingin atau winter di Jerman, saya sarankan untuk pakai winter thermohose atau celana hangat untuk winter. Celana dobelan lah kasarnya gitu. Nah, bentuknya seperti apa celana hangat itu? Saya udah punya yang jadi kayak gini bentuknya. Ini sebenarnya kayak itu sih, kayak celana cewek yang celana legging gitu loh. Sebenarnya kayak gitu, tapi ini khusus cowok. Jadi ada yang khusus cewek, ada yang khusus cowok gitu. Jadi ini tadi harga normal 5,99 €. Tapi ini saya beli di toko yang murahan sih. Ada juga yang lebih mahal, harga 30 euro atau berapa, tapi ya toh juga dipakai jarang, jadi saya beli yang murah-murah aja gitu. So,
Itu tadi untuk celananya. Jadi setelah celana dalam, terus saya pakai yang namanya winter thermohose atau celana dobelannya. Terus habis itu baru saya pakai celana biasa atau celana jeans atau celana bahan, itu terserah. Jadi kalau untuk celana saya, kalau winter itu saya lapis 2 gitu. Nah, setelah dari atas ke bawah kita udah pakai, dari pakaian sampai celana kita udah pakai. Sekarang turun ke kaki. Jadi kaki itu untuk winter itu kita, atau di sini itu ada kaos kaki khusus winter. Jadi ada kaos kaki untuk summer musim panas, ada kaos kaki untuk winter atau musim dingin. Jadi kaos kakinya agak sedikit berbeda antara kaos kaki buat musim panas atau summer dan juga kaos kaki musim dingin atau winter. Jadi kalau kaos kaki musim panas itu yang kaos kaki biasa, kaos kaki yang tipis kayak ini. Ini kaos kaki untuk musim panas. Tapi kalau kaos kaki untuk musim dingin atau winter itu ada sendiri yang kayak gini. Ini agak tebal sih, emang bahannya agak tebal, jadi khusus digunakan untuk winter atau musim dingin. Tapi kalau kaos kaki ini dipakai di musim panas itu rasanya sangat, kakinya pasti langsung berkeringat. Jadi kaos kaki musim dingin ini atau kaos kaki winter itu nggak cocok dipakai di musim panas. Begitu juga sebaliknya, kaos kaki musim panas nggak cocok dipakai di musim dingin karena bakalan tembus gitu. Nah, kalau kaos kaki biasanya saya nggak double sih, cuman pakai satu aja, ini udah hangat gitu. Kaos kaki khusus musim dingin. Dan setelah saya pakai kaos kaki musim dingin tersebut, baru saya memakai ini dia, sepatu winter atau winter shoe. Jadi untuk winter sendiri itu ada sepatunya khusus. Jadi kalau kita pakai sepatu yang biasa itu pasti bakalan tembus dingin. Terus kalau ada salju bakalan esnya itu atau airnya itu tembus ke sepatu kita kalau kita pakai sepatu yang biasa. Jadi kalau pas winter atau musim dingin kita harus pakai sepatu winter juga, namanya winter shoe bahasa Jermannya. Ini yang saya punya. Jadi winter shoe itu atau sepatu winter itu dalamnya itu hangat, biasanya ada bulu-bulunya. Tapi karena punya saya terlalu dalam jadi nggak terlalu kelihatan tuh. Ada bulu-bulunya gini. Terus yang paling penting adalah kakinya atau telapak kakinya ini. Jadi kalau winter shoe atau sepatu winter itu harus ininya tuh kayak karet gitu loh. Jadi bisa menahan air atau udara yang masuk ke kaki kita. Jadi kaki kita terasa lebih hangat. Jadi emang sepatu ini emang benar-benar hangat. Jadi kalau winter itu dinginnya nggak tembus ke kaki kalau pakai sepatu winter. Tapi kalau pakai sepatu biasa itu pasti bakalan tembus dinginnya, bakalan tembus airnya kalau ada salju, dan untuk jalan kaki aja berasa kayak mau jatuh gitu loh kalau pakai kaos kaki biasa. Kalau pakai sepatu biasa. Dan juga kalau misalkan pakai sepatu winter ini, kalau ada salju itu kan biasanya licin. Kalau pakai sepatu winter itu nggak akan bakalan kepleset. Tapi kalau pakai sepatu yang biasa, itu pasti bakalan atau sering kepleset gitu loh. Karena saya udah mempunyai banyak pengalaman pakai sepatu biasa di musim dingin atau di winter yang ada saljunya. Itu saya udah beberapa kali kepleset gara-gara salju atau es yang membeku gitu. Nah, tadi udah dari atas sampai ke sepatu. Terus sekarang kita naik ke atas atau naik ke kepala. Jadi pas waktu winter itu kita harus pakai shawl. Kalau dingin sih, kalau misalkan cuman 0 derajat atau 2-3 derajat, saya jarang pakai shawl. Tapi buat teman-teman semua yang belum kebiasa atau baru pertama kali menginjakkan kaki ke Jerman dan mengalami winter atau bertemu dengan musim dingin, itu harus pakai shawl. Kalau enggak, tembus dinginnya gitu. Nah, shawl untuk cowok sendiri ada 2 jenis. Ini contohnya, ada shawl yang panjang kayak gini. Makanya terserah sih, bisa kayak gini doang, bisa pakai dililitin gini, atau kalau saya biasanya lebih simpelnya saya bagi 2 gini, terus saya lipatin gini. Saya biasanya makanya kayak gini. Itu shawl yang pertama. Terus shawl yang kedua itu, shawl yang pertama tadi kan panjang semua ya, panjang gini. Tapi kalau shawl yang kedua ini udah lebih otomatis karena ini udah bulat gini. Untuk shawl yang kedua, jadi tinggal pakai dimasukin aja 2 kali udah so. Jadi kayak gini tampilannya kalau untuk shawl yang kedua. Jadi saya punya dua-duanya. Terserah teman-teman nanti mau pakai
atau beli shawl yang mana, tapi yang penting fungsinya untuk menghangatkan leher kita. Itu untuk shawl. Terus kita naik ke atas. Jadi kalau pas winter atau musim dingin kita harus pakai kupluk atau apa ya, topi untuk winter atau Mütze bahasa Jermannya. Jadi bisa pakai kayak gini, ini yang biasa, kupluknya atau Mütze-nya. So, saya biasanya pakai ini. Atau saya punya satu lagi yang biasa saya pakai. Ini kesayangan saya sih sebenarnya, pemberian seseorang. Berarti ini agak tebel. Ini Mütze juga, atau topi atau kupluk. So, kayak gini. Itu tadi untuk topinya atau kupluknya atau Mütze-nya untuk musim dingin. Pelindung telinga sih sebenarnya sih, bukan pelindung kepala. Nah, setelah dari leher ke atas udah tertutup atau udah hangat, terus kita atau saya biasanya pakai sarung tangan. Tapi kalau bener-bener pas suhunya itu bener-bener minusnya itu tinggi atau minus 10 ke atas, itu saya baru pakai sarung tangan. Tapi kalau masih sampai minus 5 saya biasanya nggak pakai sarung tangan. Jadi cuman tangan saya itu cuma saya masukkan ke dalam kantong di jaket gitu. Tapi kalau teman-teman nggak biasa dengan musim dingin atau baru pertama kali musim dingin, harus pakai sarung tangan. Jadi sarung tangan di Jerman itu untuk musim dingin ada beberapa jenis. Jadi contohnya saya mempunyai 2 jenis. Jadi ini kaos tangan yang biasa, tinggal dipakai aja kayak gini. Ada juga saya punya kaos tangan Handschuhe namanya bahasa Jermannya, yang ekstra khusus musim dingin. Ini dia, yang ada bulu-bulunya. Ini khusus musim dingin dan sangat hangat. Tuh. Ini kaos tangan musim dingin. Tapi saya jarang pakai ini sih, karena dengan pakai yang ini aja udah hangat dan juga dimasukin di kantong dimasukin di kantong jaket, udah sangat hangat dengan satu ini. Tapi kalau dulu pernah 2 tahun yang lalu itu minus 20 derajat di Jerman, itu saya pakai ini baruan. Kalau masih belum dingin ya saya nggak pakai. Nah, kalau semua anggota tubuh udah hangat atau udah tertutup dengan pakaian, jaket, dan lain sebagainya, kupluk, topi, shawl, terus kita ke aksesoris yang harus kita gunakan atau saya gunakan pada waktu musim dingin. Ini ada 2. Yang pertama, saya ada namanya krim untuk tangan, karena kalau musim dingin itu biasanya kulit kita tuh kering atau tangan kita kering pasti. Jadi saya pakai krim ini untuk khusus musim dingin. Ini khusus untuk tangan. Terus hand body juga, karena kulit kita pasti kulitnya pasti kering, jadi harus pakai hand body juga. Terus yang ketiga, aksesoris yang ketiga itu saya pakai ini dia. Ini bukan lipstick, ini adalah Lippenbalsam. Jadi ini untuk melembabkan bibir, karena kalau winter biasanya bibir kita akan pecah-pecah, akan kering, dan kalau nggak kuat akan berdarah. Jadi biasanya pakai dengan ini pelembab bibir. Jadi tinggal kayak lipstick aja pakai gini, udah pelembab. Jadi di sini tuh jangan gengsi gitu loh. Kayak cewek bang gitu. Enggak, kalau emang nggak pakai kayak gini, kalau kamu kuat ya nggak apa. Kalau misalkan nggak kuat, malah kamu yang rugi gitu loh. Jadi di sini tuh cewek cowok pakai yang namanya ini pelembab bibir gitu loh. Nggak akan dibilang kayak cewek, kayak pakai lipstick dan lain sebagainya, enggak sih. Jadi intinya fungsinya adalah untuk melembabkan bibir dari kekeringan akibat musim dingin. Jadi buat teman-teman semua yang mau ke Jerman nantinya, atau mungkin ke Jermannya di musim dingin, harus mempersiapkan perlengkapan tersebut kalau nanti bertemu musim dingin. Atau mungkin teman-teman semua pergi ke Jermannya bulan masih summer, jadi bisa mempersiapkan untuk beli-beli bahan atau perlengkapan winter gitu. So, itu tadi beberapa perlengkapan atau yang harus kita pakai di saat musim dingin. Jadi buat teman-teman semua, pokoknya jangan menyerah. Kalau masih mempunyai mimpi ke Jerman, tetap diraih, tetap belajar bahasa Jerman, karena bahasa itu yang paling pokok utama untuk tinggal di Jerman. Also, terima kasih telah menonton video dari saya. Salam dari Jerman. Ciao.